kita di Grace Ministry Zoom ini adalah bagi dia. Bagi dia berarti bagi Tuhan. Dari kita bagi Tuhan. Kenapa dari kita bagi Tuhan? Karena Tuhan kita yang berkuasa. Dia menjaga. Kita dijaga oleh kuasanya. Contoh tadi ada Bapak Effendi yang jatuh dari motor. Saya lihat beliau itu dalam keadaan sedih sekali. Tapi roh Tuhan bilang melalui saya, baik lewat saudara juga paling, suruh ia bersuka cita. Yakobus berkata, apabila kamu ditimpa dengan pencobaan, bukan bersedih, tapi bersuka cita. Paulus juga mengajar supaya kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Disertai dengan doa dan mengucap syukur. Apatah lagi kita dengar pesan-pesan Tuhan yang terus setiap pribadi itu disuruh menyembah, berdoa, menyembah, dan mengucap syukur. Tidak ada batasan. Sebab apa? Bagi dia. Jadi bagi Tuhan, kita Yesus Kristus. Karena Tuhan yang kita puji dan kita sembah, berkuasa, menjaga supaya jangan kamu tersandung. Apa arti tersandung? Artinya terjebak atau menyentuh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya ayat ini tidak menyuruh kita untuk melakukan yang tidak baik. Ayat ini justru mengingatkan kita untuk memberikan penghormatan yang sungguh kepada Tuhan. Di dalam menyembah, memuji, bermazmur, berdoa, dan melibatkan Roh Kudus berkarya. Saya bangga dengan Grace Ministry Zoom yang berani mengangkat pekerjaan Roh Kudus lewat online. Orang aja di dunia nyata tidak mau mengangkat pekerjaan Roh Kudus. Ada yang sudah ada pekerjaan Roh Kudus tapi ukur-ukur, dihemat-hemat begitu ya, pelit untuk menggaya hidupkan kemauan Roh Kudus. Justru di Grace Ministry Zoom ini, biarpun banyak orang mungkin tidak mengerti atau masih antipati, tapi demonstrasi sudah kita lakukan lewat hambanya Ibu Ong Ling Ling. Malah beliau menghimbau supaya bukan hanya beliau yang dipakai Tuhan, tapi semua kita. Saya pun menghimbau supaya mari kita berlomba-lomba dipakai Tuhan. Bagi dia. Jadi untuk Tuhan. Grace Ministry Zoom adalah untuk Tuhan. Kita juga yang ikut di dalamnya adalah untuk Tuhan. Karena Tuhan kita itu tidak diam. Dia tidak pernah tidur atau terlelap dan membiarkan kita anak-anaknya. Sedangkan yang belum bertobat, yang belum percaya Tuhan, masih beri peluang. Dia pembuka jalan. Dan dia ingin supaya semua diselamatkan. Kita yang merasa diri sudah selamat, tentu kita tidak merasa puas dengan apa yang ada. Mau tidak mau ada Roh Kudus di dalam hati ini membuat roh kita berkobar-kobar dan kita tidak malu bersaksi tentang Tuhan baik di dunia online maupun di dunia nyata. Tatkala kita mengerti apa arti bagi dia di dalam hidup kita, berarti kita tidak sendirian. Tuhan ada selalu bersama kita. Dia Immanuel atau Allah beserta kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, masalah apapun yang kita gumuli, gejolak apapun yang terjadi di dunia ini, di Indonesia, bahkan di seluruh bumi, dalam pribadi atau dalam keluarga, dalam gereja lokal, kalau bagi dia tidak ada pemisah, dan Tuhan itu mau supaya kita bersatu di dalam ikatan kasih-Nya. Memang gereja fisik penting juga untuk tempat kita berkumpul, belajar, dididik, dan juga dimuridkan lewat wadah fisik.
Tapi gereja yang sebenarnya adalah pribadi kita masing-masing. Haleluya. Dan kita akan introspeksi diri sekarang. Sudahkah kita menjadi gereja, tempatnya firman dan Roh Kudus, dan menggaya hidupkan firman dan Roh Kudus? Boleh dijawab masing-masing. Saya pun masih berdoa supaya janganlah mendukacitakan Roh Allah yang kudus. Janganlah menyangkal akan kebenarannya. Janganlah juga malas membaca firman Tuhan. Saya percaya semua kita sudah membaca firman Tuhan. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah? Atau sudah terus-terus tidak tahu lagi berapa kali jumlahnya. Bolak-balik. Dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Kemudian balik lagi. Ada yang bilang sama saya, oh saya gini. Setelah saya sudah baca perjanjian lama, saya udah bolak-balik Matius sampai Wahyu. Matius sampai Wahyu. Matius sampai Wahyu. Saya senyum dan saya berkata, up to you. Terserah masing-masing. Yang penting kita ada kerinduan dan juga komitmen. Sehingga bukan hanya mendengar, bukan hanya berkata, tapi melakukan dan melakukan dan melakukan terus. Tentu kita senang dengan ayat ini, karena kita bagi Tuhan dan Tuhan bagi kita. Bahkan dia menjaga kita siang maupun malam. Termasuk Bapak yang jatuh tadi. Itu seizin Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau sebenarnya Bapak ini dicobai. Tapi saya juga bisa introspeksi diri saya. Kalau kemana-mana saya tidak berdoa, wow, hati saya tidak nyaman. Sedangkan sudah berdoa saja, saya belum lama ini ada naik ojek online. Atau ojol ya, dipersingkat ojol. Saudaraku, memang Tuhan itu masukkan kita pada rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Berarti bebas dari kecelakaan. Kalau kecelakaan berarti ada tujuan Tuhan untuk mendidik. Atau ada cobaan karena kita tidak berdoa dulu. Tapi saya biarpun tidak kemana-mana, cuma di tempat atau berjalan tetap berdoa. Di dalam kendaraan roda 4 pun atau nanti di pesawat, saya sering dulu naik pesawat, tetap saya berdoa menyembah juga di pesawat. Pun juga kalau kita cuma naik ojol atau in-drive, ojek, saudaraku, tetap dalam doa biarpun digonceng begitu, tetapi tetap ada hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika saya menuju tempat di pastori ini, jadi kira-kira ada jarak 5 kilometer. Saudaraku, tiba-tiba anjing yang begitu besar, dia datang sepertinya mau lewat di saat motor ini sedang melaju. Tapi saya bersuara dalam nama Yesus. Darah Yesus. Artinya kalau ada setan, dia takut dengan darah Yesus. Dia juga takut dengan nama Yesus yang berkuasa, dahsyat. Lolos. Jadi yang Bapak yang bawa motor ini, dia siuman. Dan dia mungkin terkejut karena saya bersuara agak kencang. Dalam nama Yesus. Belum lama lagi, saudaraku, belum 1 kilometer, datang kita di jalan besar. Terus ada gang. Aduh Tuhan, mobil dia mau arah jalan besar. Dia enggak sein atau enggak kasih lampu kode. Malah dia mau terobos. Wah, saya juga bersuara dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Lolos saudaraku. Jadi yang gonceng saya ini ya memang agak saya lihat agak panik juga. Tapi yang mobil mau ke arah jalan besar yang kami lewati ini, puji Tuhan dia langsung ngerem. Oh Tuhan, kalau bukan Tuhan ini enggak tahu bagaimana. Tapi karena kita ada dalam Tuhan, jadi optimis, meyakini oleh Dia, karena Dia, dari Dia dan untuk Dia, maka hidup ini hanya Tuhan yang sanggup menolong, memberikan pertolongan dalam segala pokok-pokok doa
termasuk Bapak Effendi yang tadi jatuh di motor. Percayalah, kalau ini cobaan, Bapak pasti menang. Kalau ini pun ujian, Bapak akan naik level, rohaninya lebih meningkat. Tuhan senang orang yang meningkat rohani. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lanjut ayat ini berkata, Tuhan selalu menjaga kita dan kita dijaga oleh kuasanya, oleh kuasa Roh Kudus. Sebabnya Roh Kudus, kalau kita ikut Zoom ini, tidak ada satu yang tidak dapat pesan-pesan Tuhan. Dan pesan-pesan Tuhan ini begitu menggairahkan. Jangan dengar dengan telinga jasmani saja. Tapi kuping rohani kita pasang baik-baik, kemudian taruh di hati nurani kita dan berkata, oh Tuhan suruh saya banyak berdoa. Tuhan suruh saya banyak menyembah. Tuhan suruh saya jangan mengeluh, jangan bersungut, tapi mengucap syukur. Saya kalaupun ada gangguan-gangguan, saya tetap ingat pesan Tuhan, apalagi direkam. Saya suka ya buka dan saya harus nyalakan lagi supaya bisa dengar suara Tuhan. Enak daripada dengar berita-berita dunia yang banyak hoax, tidak benar. Ada yang tumpang tindih, ada yang menjelekkan. Tapi kita mau berdoa untuk mereka supaya mereka sadar, insyaf akan dosa dan penghakiman Tuhan. Sebab tidak ada satu manusia yang bisa melawan Tuhan. Kalau Tuhan mau bela umat Kristiani, mau bela orang-orang yang percaya dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak boleh mereka usik. Dan itu sebabnya saudaraku, mari percayakan segala hal pada Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan berita-berita yang dari dunia ini, tapi kita doakan untuk dunia ini supaya Tuhan berdaulat di tengah-tengah bangsa dan negara, kerajaan, termasuk di Indonesia, bahkan juga kita mendoakan Israel. Saya senang mendoakan Israel. Semua umat, tapi Israel ini, suku Yehuda ini, saudaraku, di mana Yesus lahir dari turunan suku Yehuda dan Tuhan membela Yesus Kristus yang keturunan suku Yehuda ini. Dan saudara tahu Yehuda? Yehuda ini adalah yang melarang Yusuf untuk tidak dibunuh oleh kakak-kakaknya yang lain. Yehuda bilang, aduh jangan. Mendingan kita apakan seperti yang terjadi dijual. Saudara-saudaraku, jadi ada kebaikan sekalipun saya baca-baca Yehezkiel, saudaraku, aduh memang Israel ini banyak nakalnya, bikin segala macam karena mungkin kaya raya, jadi itu emas dibuat untuk mereka sembah, dijadikan patung. Padahal patung kan nggak ada, biar ada hidung tapi nggak bisa bernafas. Ada badan yang lengkap tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada mulut nggak bisa bicara, ada mata nggak bisa melihat. Pokoknya semua nggak berfungsi. Biar lagi emas, biarpun intan permata berlian disatukan untuk dijadikan patung, itu tidak berkuasa. Tapi bangsa Israel itu memang ada bandel-bandelnya. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan tumpas semua yang tidak benar, semua yang melanggar hukumnya ditumpas. Tuhan tidak sayangkan. Tapi puji Tuhan, kita di zaman anugerah, Tuhan tidak begitu lagi. Yang penting beri hati, bertobat sungguh-sungguh ya. Apalagi saudara-saudara Tuhan, aku memberkati berlimpah, berkatku menyertai kamu. Wow, mari bertobat sungguh, jangan cuma tahu dengar firman Tuhan, aku diberkati, pekerjaan saya maju, uang saya banyak, dan segala macam. Enggak pusing lagi dengan yang lain-lain. Tapi ingat, berkat jasmani hanya sementara. Materi tidak kekal. Tapi kalau kesehatan ini ada dalam diri kita, kita pakai untuk Tuhan. Apapun yang kita upayakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saya punya statement, materi boleh habis. Saya banyak kecurian, saudaraku, enggak usah saya ya pamer atau saya pikir ya biar invest saja. Dan kalaupun habis semuanya, yang penting sehat. Yang penting ada karakter Kristus, ada firman dan Roh Kudus. Ya, roh kita menyatu dengan Roh Kudus.
dan kemudian jiwa kita sehat dan baik dan bebas dari konflik batin, lepas dari luka batin, dan kita izinkan Roh Kudus berkarya, waduh, masalah segede apapun rasanya di bawah kaki. Dan Tuhan ingin supaya kita jangan lari dari masalah, tapi kita hadapi dan jalani masalah itu. Artinya kita berjalan di atas masalah, berjalan di atas cobaan. Bayangkan kalau Roh Kudus ada bersama kita bisa senyum di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah maya pada dunia. Bahkan kita bisa senyum di saat masa kesesakan, di saat kita ada di titik yang paling rendah. Di saat kita ada di lembah kekelaman, Tuhan siap menyeberangkan kita melewati lembah kekelaman. Ini maunya Tuhan, karena bagi Dia dan kita bagi Dia. Haleluya. Setelah kita menjaga hidup ini, Tuhan senantiasa tidak membiarkan kita tersanjung. Makanya Dia bilang, jangan kamu tersandung, bukan tersanjung maksud saya ya, salah ngomong ini. Jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Waduh, ini pesan apostolik, harus kita kuat, tidak bernoda. Contoh, kalau blazer saya ini sudah bernoda biarpun baru, wah, siapa mau pakai? Pakai di rumah pun tidak cocok di rumah pakai pakaian blazer. Nah, Tuhan ingin buat kita ini tidak bernoda. Artinya dosa kecil, dosa besar sudah dikubur. Hidup lama sudah tuntas. Mungkin saudara bertanya, Ibu Grace sudah kudus? Tuhanlah yang tahu, tapi kita mau menyenangkan Tuhan loh. Namanya menyenangkan Tuhan berarti mau baik-baik dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah ampuni dosa-dosa, pikiran, hati yang, aduh kadang orang bikin tidak enak, saudaraku. Saya banyak diadu, pelayanan mau digeser, padahal saya cuma hidup dengan mujizat, saya panggilan, tidak pelarian, dan tidak mengemis. Namun begitulah, setelah ada wow, mereka mencari yang namanya manis-manis. Kalau manis kan banyak semut. Apa artinya itu? Orang kaya. Kalau saya menjauh daripada semut gigit, tapi tidak dendam, tidak benci, enggak juga pandang enteng. Pokoknya doa saja. Ya, begitulah sifat manusia kan kita tidak tahu mau atur bagaimana. Masing-masing tuh punya pribadi yang berbeda. Tapi kalau sudah satu roh, aduh kita tidak bakal melukai orang lain. Saya orangnya hati-hati kalau di gereja lain minta pelayanan, lantas mereka mau datang kepada saya, aduh saya hati-hati. Ada yang mau pindah, saya kembalikan. Saya tidak mau ada musuh. Karena saya tahu gereja lokal dan fisik tidak membawa orang selamat. Yang membawa orang selamat itu Roh Kudus dan firman Allah, Yesus Kristus Tuhan yang hebat dan dahsyat. Yang mengangkat gerejanya itu kita adalah gereja Tuhan, pribadi kita, atau kita adalah baitnya yang kudus. Setelah roh kita menyatu dengan roh Tuhan, firman-Nya mendarah daging dalam diri kita, berurat akar dalam hidup kita. Tuhanlah yang nilai. Bukan kita sok-sok bilang, saya sudah kudus, sudah benar. Tapi ini ayat memang luar biasa, saudaraku, dikatakan Tuhan ingin supaya kita tak bernoda. Jadi saya tidak mendikte saudara secara lahiriah, tapi boleh saya bertanya, apakah saudara sudah tidak ada noda? Mungkin sudah juga bertanya, Ibu Grace sudah tidak ada noda. Aduh Tuhan yang tahu, tapi saya bilang begini, kalaupun Tuhan nilai pertobatan saya atau kesungguhan saya mengiring dia masih 5%, 5%, ini penilaian Tuhan. Tapi dari diri saya mau 100%. Itu Tuhan yang atur bagaimana. Memang anak Tuhan ini harus saudaraku optimis dengan Tuhan. Harus radikal, harus ya membuka diri supaya Roh Kudus bekerja. Saudara tidak mau berbahasa roh, rugi. Sedangkan firman Allah berkata, Yudas 20 ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Maksud saya, dirikan dirimu di atas imanmu yang paling suci. Siapa imanmu yang paling suci?
Yesus Kristus. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa dalam Roh Kudus, setan tidak ngerti, saudaraku. Dan Roh Kudus itu memberi kita kekuatan iman. Dan Roh Kudus ini bersyafaat kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Keluhan yang tidak terkatakan. Jadi bukan kita pakai logika lagi berdoa. Tapi kita merendah saja. Menyerah total. Dan Roh Kudus, oh ya Basyika. Jadi baik di mobil, mengendarai mobil, atau mengemudi mobil, ataupun di mana saja nakama saya, saudara bisa berbahasa roh. Dan saya tahu saudara sudah praktek itu. Rata-rata semua sudah ya. Kalau belum, nanti kita mau bantu doa. Supaya kita tidak tumpang tindih ataupun tidak bertolak belakang. Tapi semua sama-sama kita satu roh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berpengapa dalam hidup kita. Dia berdaulat penuh di atas kita dan segala-galanya kita di bawah dia. Sebabnya ayat ini kita tidak bernoda. Haleluya. Dan penuh kegembiraan. Coba kita lihat dulu di 2 Petrus, maksud saya 2 Tesalonika 3 ayat 3. Boleh kita lihat dulu 2 Tesalonika 3 ayat 3. Iya. Bunyinya begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, ini dia. Ini dia. Ada jahat, pasti akan datang mengejar kita. Saya banyak santuan dari hambanya Ibu Ong Lingling. Ada yang positif untuk saya pegang, tapi diingatkan juga ada hal-hal yang negatif. Itu yang jahat itu tidak suka kalau kita berhasil. Setia, takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar kepada Tuhan, dan lain-lain yang indah. Oh, dia suka mengganggu eksternal kita, saudaraku. Di saat kita punya batin yang positif dan optimis, ada Roh Kudus dan firman Allah, dia mulai sodorkan di eksternal kita itu pertama khawatir, takut, kecewa, putus asa, meragukan Tuhan, cemas, oh lain-lain lagi banyak, iri, dengki, cemburu dan lain-lain. Dia mau bikin supaya kita terkontaminasi dengan eksternal. Tapi mari kita berdoa supaya hati batin kita tetap terisi lewat firman dan Roh Kudus dan eksternal kita dikuduskan oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan akan kuatkan kita dalam roh dan kebenarannya untuk memastikan hidup kita sesungguhnya Tuhan tidak biarkan kita, sehingga di ayat 2 Tesalonika 3 ayat 3 ini, tetapi Tuhan, jadi bukan manusia, tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan setia memelihara hidup kita, memberi kita nafas, bisa kita bekerja, bisa kita melayani Tuhan. Ya, saudara-saudara yang pegang alat media dengan segala fasilitas yang ada di Grace Ministry Zoom, saya percaya kalian ini jempol untuk Tuhan. Apatah lagi kalian merasa bahwa ini karena Tuhan, karena Dia, saya sangat yakin Tuhan mau berkati dan masa depannya baik Bapak, Ibu, anak-anak turunannya, masa depannya penuh harapan. Masa depannya adalah masa depan cerah dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memang adalah setia dan tentu kita juga mau ikat janji dengan Tuhan, mau setia sampai akhir hidup. Selagi nafas masih dikandung badan, nyawa masih dikandung badan, hati nurani kita bersih, jiwa kita sehat dan baik, tubuh kita menjadi baiknya yang kudus, itulah kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan. Ia akan menguatkan hatimu. Hati ini, tepat firman dan Roh Kudus harus kuat. Dan yang menguatkan bukan kita, tapi Roh Kudus. Sebabnya Sakaria bilang, bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Gunung yang tinggi saja bisa rata, bisa sirna, bisa jadi padang rata atau tanah rata.
Artinya masalah-masalah kita sirna oleh kuasa Tuhan. Karena Dia adalah setia. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi ini pesan Rasul, pesan apostolik. Jangan kita sia-siakan. Kita ada di gereja kerasulan. Ada firman dan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Kita ada di Grace Ministry Zoom kerasulan. Oleh sebab itu, kami juga yang dipakai Tuhan, baik bernubuat dan penglihatan, kami harus banyak merendah. Kami harus banyak memberi kesempatan Roh Kudus berkarya, menyuci, menguduskan, sehingga firman Allah yang murni yang disampaikan itu semua tidak akan sia-sia. Jadi menurut kehendak Tuhan. Ini maunya Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku, ini yang saya katakan dijaga oleh Tuhan. Kuasanya beserta dengan kita dan Dia tidak pernah gagal. Dia juga tidak pernah lalai. Sekali ya sudah berjanji, Dia tetap setia. Itu sebabnya untuk supaya kita banyak berdoa dan untuk mendapat jawaban dari Tuhan, kita harus paralel dengan firman-Nya. Kalau kita minta sesuai dengan kehendak Allah, kita akan dijawabnya. Tapi apa yang kita minta yang bukan untuk kehendak Tuhan, jangan marah Tuhan. Tuhan hanya menjawab yang Dia inginkan, yang menurut kehendaknya. Yang tidak menurut kehendaknya, wah, enggak usah doa lah. Enggak usah doa yang tidak menurut kehendaknya. Tapi kalau yang menurut kehendaknya, doa saja. Doa saja, Tuhan pasti jawab. Mari kita bantu doa, atau kita baku bantu doa, ya, baku bantu doa, saling mendoakan. Jadi itu poin pertama, dijaga Tuhan. Dan kedua, saudaraku, kenapa di dalam ayat tadi, sesudah kita membaca di Yudas, supaya tidak bernoda. Tidak bernoda ini, saudaraku, artinya kita disucikan. Tanpa noda, disucikan. Rasakan orang suci, orang kudus itu bagaimana? Tidak bernoda. Artinya perkataannya menguntungkan, tidak menyakitkan hati orang, bahasanya, bahasa firman Tuhan, dan dia punya kasih, kasih yang membuat orang itu bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita. Kita ada terang Tuhan yang menyinari. Ya, kalau bangsa Israel di malam hari ada tiang api, kalau siang hari ada tiang awan, artinya ada perlindungan Tuhan, ada terang Tuhan. Tidak ada kegelapan yang bertahan kalau terang ada. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, kita lebih banyak pengetahuan firman Tuhan. Setiap di Grace Ministry Zoom, saya bilang, Tuhan, banyak acara ini Grace Ministry Zoom, saya suka ikut. Cuma saya juga banyak pelayanan, jadi saya bagi-bagi waktu. Kami diangkat juga jadi anggota KIM, ya, anggota. Walaupun mereka pimpinan, tetap anggota. KIM ini artinya sesudahku dalam satu keluarga yang mewujudkan kehendak Allah terjadi, maka kita harus bersatu untuk Indonesia maupun global secara di dunia ini. Jadi ada satu persatuan yang Tuhan inginkan kita kerjakan selagi kita hidup di dunia ini, ya. Family of Christian Ministry yang Tuhan inginkan untuk nasional dan global, internasional. Saya sangat yakin bahwa kalau Tuhan mau bawa begitu, berarti kita akan lebih sibuk lagi. Umur enggak masalah, yang penting sehat. Ini maunya Tuhan, saudaraku. Disucikan tanpa noda, haleluya. Mari kita topang dengan ayat lain lagi, pesan apostolik Ibrani 12 ayat 14. Boleh kita lihat? Filemon Ibrani. Ibrani 12 ayat 14. Haleluya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14. Ya, jadi tidak ada musuh lagi. Cuma iblis musuh kita.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi mereka kira, oh percaya mengenal Tuhan Yesus, mengaku dalam hati selamat, cuma enak berkata begitu. Tidak. Ada ayat-ayat lain yang mengarahkan supaya semua bertobat radikal. Sedangkan peningkatan iman ini ada di juga 7 tingkat. Bagaimana mereka mau percaya kalau tidak mendengar? Jadi ada orang Tuhan utus untuk memberitakan. Nah sebabnya mendengar, percaya, terima Tuhan Yesus baru meningkat dan meningkat. Meninggalkan semua dosa, semua noda. Minta Tuhan sucikan, dia bersihkan dengan darahnya. Maka kita datang pada salibnya yang penuh kemenangan. Dan di bawah kaki salibnya kita berserah penuh. Sekarang Tuhan sedang operasional besar-besaran. Membenak anak-anak muda. Membenahi anak-anak kecil. Supaya dari kecil bertumbuh untuk Tuhan. Dan hidup sesuai dengan firman Allah. Sehingga menjadi turunan yang memuliakan Tuhan. Bebas dari ya masalah-masalah, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan kita berdoa supaya rumah tangga utuh, tidak ada perceraian, sehingga bisa menjadi berkat dimanapun berada. Ini memang beban doa saudaraku, karena banyak yang salah jalan. Kita mesti bawa firman untuk mereka hidup diluruskan. Tapi kalau dosa Tuhan sudah ampuni, jangan lihat lagi, tapi kita benar-benar membenar diri. Bahkan saya banyak melayani orang-orang bilang percaya Yesus tapi masih penyembah berhala, masih 50-50, masih belum radikal tapi mereka yakin mereka sudah percaya, saudara. Ada yang belum bertobat, kalau meninggal pendetanya bilang, wah nanti ketemu di Yerusalem baru. Dan tahu-taunya belum bertobat, mabuk, berzina, tukar pasang suami istri, cerai. Jadi kita tidak bisa menghakimi, cuman kalau lihat ayat ini saudaraku, berusahalah hidup damai dengan semua orang, berarti tidak ada musuh. Dan kejarlah kekudusan. Kekudusan tidak bisa jadi kalau kita tidak berusaha. Kekudusan tidak bisa terjadi kalau kita tidak kejar Tuhan dan ketemu Tuhan. Sehingga nikmati dia sebagai kepala gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Dan kita adalah organ-organ tubuhnya. Bayangkan tubuh Tuhan, saudara. Dan dia kepala akan datang untuk menyatu dengan tubuhnya. Tapi kalau masih ada gap-gap, masih bilang, oh kelompok ini hebat, kelompok itu kecil, enggak berarti. Waduh, berarti dunia ini milik dia. Jiwa-jiwa milik dia, bukan milik Tuhan. Tapi kita adalah milik Tuhan. Amin. Maka menyebarlah kesaksian kita lewat Grace Ministry Zoom amat terlebih di dunia nyata. Kita jadi terang. Nama Tuhan dipermuliakan. Di tengah keluarga kita, Yerusalem, kita jadi saksi. Baru Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi saksi. Tuhan baik dan teramat baik. Kalau tidak dalam kekudusan, dia masih pendosa, tidak ada seorang bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan. Dia melihat Tuhan bagaimana dirinya aja begitu. Tapi kalau dia sudah dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus dengan darah Yesus, dia lihat, saya takut Tuhan. Saya mau benar-benar ikut Tuhan. Menyesal kalau enggak. Bangun pagi berdoa dan baca Alkitab, memuji, menyembah. Menyesal kalau enggak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Menyesal. Karena sudah Tuhan patri kita dengan kuasanya. Sebelum kita bekerja, kita sudah bangun mezbah. Dan mezbah ini bukan sekedar mezbah. Tapi ada roh yang menyala-nyala. Ada roh yang berkobar-kobar. Ini pengenalan pribadi dengan Tuhan yang perlu ditingkatkan.
Saya pun sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya tidak mau khotbah kalau saya nggak praktek berdosa, ngelabuin orang, bikin orang senang kuping. Akhirnya saudara-saudaraku, saya mengajar tapi saya yang ditolak. Alangkah baiknya saya praktek dulu baru saya sampaikan. Jadi motivasi kita adalah murni demi keselamatan kehidupan kekal. Nah itulah tandanya kita disucikan dari noda dosa dan kita harus menjadi orang kudusnya Tuhan. Itu kan Yohanes 17 ayat 17 tidak usah baca ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Aduh, tanpa kekudusan, kasihan ya. Capek-capek melayani dan capek-capek ini. Banyak juga kesaksian-kesaksian aneh, tapi kita tidak melihat kekurangan orang, tapi kita mau belajar menyesuaikan diri saja dengan firman Allah. Supaya kekurangan mereka tidak akan kita genapi. Yang ketiga, dibawa dengan sukacita ke hadapan kemuliaan Tuhan. Itu ayat yang kita sudah baca tadi di Yudas. Mari kita hadapi semuanya di dalam kekuatan Tuhan dan Tuhan membawa kita di dalam sukacita. Setelah kita bersukacita, maka kita akan diperhadapkan kemuliaan demi kemuliaan kekal selama-lamanya. Di dunia ini mungkin menderita, tapi nanti kelak untuk kedepannya bila Yesus datang kembali menjemput secara pribadi atau secara universal, kita ada sukacita kekal. Dan sukacita kekal ini Tuhan mampukan karena Dia Allah yang telah memanggil kita di dalam kasih-Nya, ya. Dia panggil kita di dalam kasih-Nya. Ia juga menjaga kita sampai kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Dengan apa? Kita menyucikan diri. Dan Dialah yang membawa kita sampai pada kemuliaan yang kekal. Sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan, yang kita miliki, mari kita jaga supaya apabila Tuhan datang, kita diselamatkannya karena Dia yang menyempurnakan segala-galanya. Tuhan yang menyempurnakan gerejanya. Dan gerejanya harus mencapai sasaran yang pasti. Itulah kita pembawa berita gereja Tuhan. Mempersatukan segala sesuatu di bumi, di atas bumi maupun di bawah bumi. Itu firman Tuhan. Sebabnya inilah ayat yang saya telah sampaikan bagi kita malam hari ini. Saya percaya bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan. Jadi usahakan ya penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Tuhan artinya pencipta. Pencipta kita, ya. Kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih tiba di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh Roh Kudus kita diberkati. Haleluya. Saya kembalikan kepada hamba. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Grace. Bisa mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang bisa disampaikan langsung, sekalian doa firman dan doa berkat ya Ibu. Oke, puji Tuhan. Memang tadi waktu dari awal Grace Community Zoom, saya juga ada masuk keluar, tapi saya
tidak matikan, cuma saya tutup kamera karena ada juga orang suka bertanya, bersharing, jadi itulah kesibukan hamba Tuhan. Lalu sementara pesan-pesan Tuhan disampaikan kepada teman-teman kita dari awal dan untuk saya dan seterusnya ini sampai selesai, Tuhan beritahu pada saya hambanya Ibu Ong Ling Ling tetap waspada dan tetap penyerahan sungguh karena ada banyak hal yang Tuhan mau singkapkan kepada jiwa-jiwa yang Ibu layani baik di Grace Ministry Zoom maupun di dunia nyata. Di gereja ataupun di persekutuan-persekutuan, mereka butuh pesan Tuhan, tapi mereka nggak mau dipimpin roh. Itu sebabnya kita akan topang doa supaya mereka yang butuh pesan Tuhan, tapi mereka juga mau dipimpin roh. Memang tidak semua sih, tetapi sebagiannya. Sesudah itu, Tuhan bilang, gunakan tongkat yang aku berikan padamu. Tongkat itu untuk mengayomi, untuk membuat supaya jemaat ini tidak keluar dari rencana Tuhan. Tapi ada juga gada, mengajar, disiplin, bertobat sungguh. Jadi mereka harus lepas dari zona aman secara manusiawi, secara keinginan daging, dan kemudian mereka tidak tamak akan dunia ini atau uang, tapi mereka lebih memperkenankan Tuhan berkuasa dan segalanya dengan iman. Akhirnya, bila Tuhan Yesus datang, apa yang sudah digalang selama ini oleh Roh Kudus tidak sia-sia dan itu akan bersifat abadi atau kekal. Tapi ingat segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diraih oleh banyak orang, sekalipun dia telah miliarder atau triliunan, kalau tidak mengenal Tuhan semua sia-sia. Karena keselamatan tidak dijamin oleh materi atau uang yang banyak. Keselamatan hanya dijamin oleh Tuhan melalui penyerahan diri kita dan hormat, takut, dan gentar kita pada Tuhan. Semua yang ada di Grace Ministry Zoom malam ini Tuhan katakan, perhatikan firman-Ku, hidup dalam kesucian dan kekudusan itu sangat berarti dan Tuhan memuliakannya. Terakhir kembali Tuhan perlihatkan untuk co-host, baik Saudari Sylvia, dari Saudara Julius, dan keluarga-keluarganya. Tuhan katakan dengan engkau tulus melayani aku. Aku perhitungkan. Keahlian itu dari Tuhan. Tapi kalau mereka tidak mau, Tuhan tidak paksa. Tapi karena kerinduan mereka melayani. Dan Tuhan katakan ada janji masa depan yang indah. Masa depan cerah sampai pada yang masih single dan juga yang sudah berkeluarga. Dan turunannya, percayalah Tuhan sanggup buka jalan. Karena saya lihat di depan mereka ini ada jalan yang lurus sekali. Sekalipun mereka masih mau melihat kiri kanan, tapi ada tangan yang meluruskan pandangannya. Dan mereka sangat salut menghormati Tuhan. Dan kembangkan talenta ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau semua berjaga-jaga dan banyak berdoa, Grace Ministry Zoom akan panjang umur. Ada kan orang punya Zoom tapi berhenti di tengah jalan. Tuhan mau supaya dilanjut-lanjutkan. Yang penting tidak usah mengeluh, tidak usah bersungut, tapi terus mengucap syukur dan mengimani bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan sudah mulai, dia juga yang lanjutkan sampai pada ujungnya Tuhan Yesus datang kembali. Ini maunya Tuhan, ada benderang ilahi memenuhi kita semua di saat pesan-pesan Tuhan disampaikan, tapi kita juga berdoakan untuk Ibu Ong Ling Ling supaya tidak kecapean. Ini maunya Tuhan. Terima kasih, itu saja, Tuhan memberkati. Ya, doanya belum Ibu Gembala. Doa Oke, berkatnya belum. kita berdoa. Kita kira Ibu Nini. Iya, saya kira ada Ibu Nini. Baik, saya lanjut. Mari kita dalam roh. Ya rabataka masika ramanya takataka maya masika rabataka namanya. Kami bangga kami punya Bapa yang baik. Bapa penuh anugerah dan kebenaran yang memungkinkan kami bisa mengikuti ibadah di Grace Ministry Zoom. Dan firman-Mu yang hamba-Mu telah sampaikan itu juga untuk hamba-Mu.
Semakin Tuhan meteraikan di hati kami semua, dan jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang gembur, yang nanti menghasilkan buah-buah pertobatan, dan juga karakter Kristus, buah-buah roh. Tapi sebelum itu Tuhan, kami ingin ada bunga-bunganya yang tidak gugur. Itu Tuhan berikan pada kami semua. Lebih khusus hamba-hambamu yang pakai Tuhan dengan bernubuat dan berpenglihatan. Supaya benar-benar memberikan hati kami dan pengorbanan diri kami untuk Tuhan semata. Semua rongrongan roh-roh jahat yang mengganggu, kami tolak jauh pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua hamba-hambamu yang ikut serta dalam Grace Ministry Zoom ini. Tanpa hamba-Mu, Tuhan sebut nama-namanya, Tuhan Maha Tahu. Dan juga semua saudara-saudara kami yang bertugas sebagai co-host, suami, istri, Bu Sylvia dan Pak David, anak-anak, juga saudara kami, David maksud saya. Mari Tuhan kuatkan, adiknya juga Tuhan kuatkan. Semua yang mengambil bagian di dalam alat ini, Tuhan Engkau berkati lebih dari yang kami inginkan. Dan semua anggota-anggota yang ada, baik itu yang memiliki Tuhan kebisaan seperti medis, dokter, dan juga sebagai pengusaha, sebagai keluarga yang memang betul-betul mengandalkan Engkau. Biar Tuhan lipat gandakan janji-Mu terjadi atas mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit. Ajar kami untuk beriman kepadamu. Dan Tuhan siap memulihkan sakit apapun. Baik sakit rohani, sakit tubuh jasmani. Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Maupun juga ekonominya mungkin terserang dalam keadaan berusaha, banyak hal-hal yang menghambat, tapi kami percaya kuasa Tuhan ada mujizat terjadi, karena Tuhan sudah berjanji, orang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melihat, tapi karena percaya kepadamu. Kami minta dalam nama Yesus terjadilah pertolongan Tuhan. Kami terus memberkati semua orang yang berseru berharap padamu. Biarlah benar-benar Tuhan ciptakan sesuatu yang luar biasa di hati mereka, untuk semakin mengandalkan Tuhan. Kami sungguh yakin Bapa, firman Allah adalah kebenaran. Itulah yang menguatkan kami dengan pimpinan Roh Kudus yang hebat, yang dahsyat, yang memimpin kami hari ke hari menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Dan untuk itu kami berdoa untuk kelanjutan Grace Ministry Zoom ini. Di malam ini dan seterusnya, kami terlalu yakin Tuhan ada di depan Ibu Ong Ling Ling, ada di depan hamba-hambamu yang melayanimu, ada di depan semua kokos, ada di depan kami semua. Terjadilah pertolongan dan mujizat Tuhan, jauh dari arah apapun, dan kami disehatkan Tuhan. Ya, kami mengandalkan Yesus Kristus Tuhan, dokter di atas segala dokter bagi kami, dan Engkau sang penebus dosa kami. Bahkan Tuhan juga akan menyiapkan segala sesuatu, seperti 5 roti 2 ekor ikan. Oh, demikian semua keperluan anak-anak-Mu Tuhan beri berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Untuk itu Bapa, kami serahkan kehidupan dan penghidupan kami di sisa malam ini dan hari-hari mendatang sampai tahun-tahun mendatang. Hidup kami terberkati oleh Tuhan. Segera janji Tuhan digenapi karena kami percaya Roh Kudus ya dan amin bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak bertele berdoa dan kami alaskan doa ini kepada kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kami, dan kami memilikimu Tuhan. Mari saudara kekasih, kita akan berdoa supaya roh berkat memenuhi kita. Kiranya kasih Allah Bapa menghibur, menguatkan kita sepanjang masa, dan ikatan kasih Kristus mengikat kita terhubung kekal selama-lamanya. Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu berseru berharap kepadanya. Untuk itu mari kita terima pimpinan Roh Kudus yang terhebat, terdahsyat, termulia, membawa kita masuk di dalam kekekalannya di saat Tuhan Yesus datang kembali. Nama Tuhan dipermuliakan bagi kita selagi kita ada di dunia ini, dan juga untuk kekekalan kita raih dari sekarang. Terima kepemimpinan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati. Haleluya. Amin. Salam.
Amin. Terima kasih Ibu Gembala Grace Lumampau atas pelayanannya, doanya, juga firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Terima kasih juga doanya untuk saya. Tuhan memberkati, Bu. Amin. Sama-sama Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan pesan Tuhan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Sambil menunggu, saya minta tolong ke host. Ya, Ibu Elitasari mau. Saksian, Ci. Oke, silakan. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan. Saya nih diizinkan Tuhan untuk bersaksi karena tadi saya bingung. Tapi puji Tuhan sudah ada yang bantu saya. Jadi saya bisa tenang untuk bersaksi. Saya takut ya kalau nggak bersaksi karena tadi melalui Ibu Grace Lumampau ya, Lumampau itu kan kita harus bersaksi. Nah gini, saya tuh kemarin puji Tuhan handphone saya hilang. Saya ngomong puji Tuhan, karena gini, itu bukan kesalahannya Tuhan. Sebetulnya Tuhan tuh sudah, saya diperingatkan, sebetulnya ke tanggal 9 itu, saya udah, kayak di hati saya tuh sudah bilang gini, jangan beli es jeruk terus, gitu ya, jangan beli es jeruk terus. Nah, tapi saya nggak patuh sama suara Tuhan. Terus saya bersyukur sama Tuhan, ya Tuhan selalu memberikan peringatan pada saya. Kayak waktu beberapa tahun yang lalu, itu saya tuh nggak tahu kenapa ya, itu semua tuh dari Tuhan. Jadi kayak di kereta api yang di Ngaglik itu, di Ngaglik Surabaya itu ya, kan kereta apinya itu kan jalannya tuh agak menurun, agak menurun. Dan saya itu kayak ada suara Roh Kudus, suara Tuhan tuh memperingatkan saya, eh, berhentinya jangan terlalu dekat gitu. Jadi saya tuh kayak orang lebay. Harusnya kan setengah meter, 1 meter aja sudah termasuk jauh ya. Saya bisa lebih, bisa itu mungkin 2 meter lebihan, 2 meter. Bener, nggak taunya bener mobil itu bisa atret sampai saya bel itu dia tetap atret, tapi untung ya karena saya jauh, saya berhentinya agak jauh dari mobil depan saya, akhirnya benar-benar saya diluputkan, jadi saya nggak sampai kena kena bobrok dia, jadi dia mundur gitu. Saya dikasih Tuhan feeling kayak gitu. Nah kemarin itu saya nggak patuh sama Tuhan, jadi kesalahan saya. Terus handphone tuh baru tinggal berapa menit hilang, benar-benar hilang, dan memang asli dicuri ya. Jadi terus langsung dimatikan handphone saya tuh, udah nggak berdiri. Terus saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui hambanya Cik Ling. Saya banyak dirubah Tuhan. Saya banyak, kalau dulu saya pakai kekuatan saya sendiri karena saya nggak patuh dan saya bayar harga. Saya sudah bayar harga, Tuhan tahu. Terus melalui Cik Ling juga saya banyak dikuatkan. Kadang sering saya merasa nggak kuat. Saya sering nggak kuat, tapi saya selalu dikuatkan. Saya sering ganggu Cik Lining, saya baik telepon. Terus Cik Lining banyak kuatkan saya ya. Banyak Tuhan pakai Cik Lining. Terus banyak pesan Tuhan lewat Cik Lining. Itu jangan dengarkan suara sumbang, jangan dengarkan pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh gemuruh apa pokok suara-suara. Banyak saudara-saudara. Saya cuma takut Tuhan. Banyak yang menghina saya, mengejek saya. Bodoh, ya, goblok, bucin, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dulu, mungkin saya, saya nggak dengarkan firman Tuhan, bisa terjadi perceraian. Itu pasti ya. Saya juga merasa nggak kuat. Sebetulnya waktu itu benar-benar saya nggak kuat. Tapi Tuhan menguatkan saya karena saya mau melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan saya nggak boleh bercerai, melalui Cik Ling juga dipulihkan terus, dan Cik Ling Tuhan mengizinkan melihat memang banyak perubahan pemulihan terjadi. Baik doa lewat mama saya, itu Tuhan jamah, padahal Cik Ling nggak tahu kalau itu mama saya.
nggak tahu, tapi Tuhan tuh saya tahu kalau mama saya tuh mikirkan saya terus, kasihan ya. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan saya jangan dipermalukan. Saudara-saudara saya sebetulnya tuh kalau mau kesaksian panjang tuh kasihan ya, nanti takutnya yang lain tambah malam. Tapi ini saya perlu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tolong benar-benar saya pernah bersaksi itu kalau ada pesan Tuhan lewat hambanya Cik Lingling, jangan lawan kekerasan, jangan pakai apa ya, kasut sendiri apa, pakai sepatu sendiri berarti kan pakai kekuatan sendiri. Saya tuh dijamah Tuhan seperti itu, jangan pakai kekuatanmu sendiri itu. Dan saya melawan. Dan saya bayar harga benar-benar. Terus saudara, benar ya, suami saya itu orang yang keras, tapi dalam nama Tuhan Yesus saya tidak ngimanin seperti itu. Dan saya tuh sampai benar-benar disiwak tuh maksudnya benar-benar kayak orang musuhan, musuh bebuyutan. Jadi ketemu di jalan pun dia sampai wah tuh pokoknya dia istilahnya nggak mau. Pokoknya intinya ketemu di jalan benar-benar dia nggak mau. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, bukan karena Tuhan yang menjamah, bukan karena kekuatan melalui pesan-pesan Tuhan untuk saya lewat hambanya Cik Lingling, saya nggak mungkin kuat. Dan saya melakukan apa yang difirmankan Tuhan, yang dikatakan Tuhan lewat lidah bibir perkataan hambanya, yaitu Cik Lingling. Kayak handphone saya hilang, saya nggak bukan geton handphonenya ya, handphone itu juga bukan handphone yang baru kan. Nah, tapi yang saya sesalkan, yang saya sayangkan itu sebetulnya banyak pesan-pesan Tuhan lewat hambanya, lewat Cik Lingling itu banyak yang saya sering saya dengarkan lagi baik waktu mau tidur. Bukan saya berhalakan ya, tapi untuk menguatkan iman saya. Dan handphone kalau hilang halah kan bisa beli lagi gitu ya. Cuman handphone bukan ya. Itu juga sebetulnya kan karena kesalahan saya juga. Jadi kan mulai jadi repot, harus data-datanya hilang. Udah gitu terus saya mau hubungi apotek, kan saya setiap bulan harus belikan ibu mama saya itu mesankan lewat apotek itu, otomatis saya harus tarik lagi dan sebagainya dan sebagainya. Dan Tuhan tuh benar-benar mengasihi saya lewat hambanya Cik Lingling, pesan-pesan Tuhan tuh kembali masuk, pokoknya pemulihan terus itu benar terjadi ya. Tinggal sedikit lagi ya, berkat dukungan doa saudara-saudara seiman saya di Menara Doa Grace Ministry di Zoom ini juga saya percaya karena Tuhan menjamah saya lewat hambanya Cik Lingling tabur doa, nanti menuai tabur doa. Jadi kita saling mendoakan. Begitupun saya juga puji Tuhan, saya dikasih kemampuan Tuhan bisa untuk mendoakan semua anak-anak, terutama menantu, cucu saya, juga semua hamba Tuhan yang di Menara Doa Grace Ministry, terutama Cik Lingling, juga host semua jemaat-jemaat. Begitu juga saya menghimbau ya, saya cuma menghimbau kita saling mendukung doa, karena taburan doa kita tuh benar-benar itu kita menuai. Saya ini kayak di jalan ini ya, di jalan di tempat yang saya tinggali saat ini, itu berkat dari Tuhan, anak dan menantu saya bermurah hati, sehingga saya boleh menempati rumah itu. Dan rumah ini sekarang ini lagi dibongkar jalannya depan itu benar-benar kita kalau jalan kan susah ya. Terus jadi mobil pun nggak bisa parkir, jadi saya parkirnya jauh. Dan Tuhan tuh mengasihi saya di jalannya agak jauh, parkirnya di rumah yang lama itu saya numpang parkir di sana. Itu saya biasanya jalan kaki, saudara-saudara. Lumayan capek ya, pulang dari PTC, terus habis pulang saya harus jalan kaki lagi. Bayangkan terus nanti pagi saya mau berangkat sini ya, siang itu saya panas-panas belum debunya, saya harus ngambil. Tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan ya, suami saya bisa mau antar jemput saya. Itu karena kemurahan Tuhan. Suami saya itu terkenalnya orangnya keras kepala, baik keluarganya, saudaranya pun ngasih tahu saya, kerasnya luar biasa, tapi Tuhan saya lebih luar biasa. Lewat hambanya Cik Lingling, benar-benar saya dimenangkan Tuhan, bukan karena Cik Lingling, tapi karena Tuhan yang besar lewat Cik Lingling. Semua pesan-pesan Tuhan lewat Cik Lingling benar-benar saya terima. Jadi benar-benar ya saudara-saudara, lebih baik nurut pesan-pesan Tuhan itu benar-benar diturut.
Buka suara hati itu berarti dari suara Tuhan. Kayak seperti handphone ini yang hilang itu, saya sudah dapat suara pesan di hati saya dari Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Jangan beli es lagi, tapi saya karena Surabaya panas, jadi saya tuh kepengen kalau jajan di sini nanti tak langgar. Kalau di PTC ini mahal ya, minum di sini ya, di situ kan jeruk asli gitu, 5.000 satu gelas, jadi tak rawan. Nah, akhirnya benar-benar itu handphone saya hilang di sana, di tempat es jeruk itu. Jadi saudara-saudara, saya terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk bersaksi dan saya percaya saya dipakai Tuhan karena melalui hambanya Cik Liling. Saya itu berdoa gini, Tuhan, saya jangan dipermalu, tapi biar saya boleh menjadi saksimu dan saya tidak pernah cerita Cik Liling, tapi Cik Liling dipakai Tuhan. Nah, kamu doa minta Tuhan jangan dipermalukan, karena tidak dipermalukan bahkan nama Tuhan nanti dipermuliakan lewat hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan itu menjawab ini kesaksian saya. Saya terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi malam hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan. Terima Ya. kasih Cik Lingling sudah mendukung doa saya. Mama saya, saudara-saudara, anak menantu saya. Terima kasih lewat doa-doanya. Saya terima pemulihan ini luar biasa. Saya anggap ini mukjizat yang luar biasa. Karena nggak ada yang bisa merubah suami saya, nggak ada yang bisa nasihati suami saya kalau bukan Tuhan. Jadi saya cuma mengandalkan Tuhan lewat hambanya Cik Lingling. Dan hiburan saya itu hanya ikut ibadah Zoom, mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Puji Tuhan menguatkan saya sekali. Terima kasih Cik Lingling, terima kasih puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya yang ada di Zoom ini, terutama hambanya Cik Lingling. Puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Ibu Elita Sari Darmawan, kesaksiannya yang luar biasa. Tetap mengasihi Tuhan, tetap melekat sama Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Percayalah, Tuhan akan membuat semuanya indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, maju terus dan percaya Tuhan akan memberikan yang baru dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Elita Sari Darmawan dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu ajaib. Kemarin saya melihat Ibu Dewi Mariati, ya, luar biasa, umurnya 94 tahun, masih bisa berjalan sendiri, ya. Masih bisa berdoa sama saya. Tuhan Yesus itu ajaib. Ya. Kenapa Tuhan bisa berikan kekuatan, kesehatan? Kenapa ibu ini sabar? Dia baik. Dan dia selalu cinta Tuhan. Dia mengalami 3 dekade ya, dari zaman Jepang, zaman PKI, zaman apa beliau bercerita. Ya. Luar biasa, anaknya 11 saudara. Anaknya 11, cucunya berapa? 36 ya? Cucunya atau cicitnya. Wah, luar biasa. Ya, 36 sama 30 berapa gitu. Kalau dikumpulin satu keluarga hampir 100, saudara ya. Tuhan Yesus itu ajaib. Nah, cucunya 33. Cicitnya 36. Wah, hebat saudara ya. Berkat seorang ibu yang luar biasa. Terus berdoa, terus melekat sama Tuhan. Jadi sehat. 94 masih sehat. Masih jalan sendiri. Masih bisa berdoa. Ya, mari semua yang ada di Zoom, kita baru berumur berapa? Ya, kembali melekat sama Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Dan saya juga bersyukur Ibu Elita Sari, doanya dijawab Tuhan. Kemarin sudah lihat suaminya. Ya, ada di rumahnya juga. Ya, Tuhan Yesus baik. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa memulihkan kecuali Tuhan. Dan harus bayar harga karena Ibu Elita Sari ini benar-benar melekat sama Tuhan. Dia terus berharap bersandar kepada Tuhan. Dia pagi, siang, malam terus berdoa. Tidak di tempat kerjaan, tidak di rumah, terus berdoa. Akhirnya doanya mendapat jawaban Tuhan yang terbaik. Boleh tinggal di rumah, ya, cukup besar, anak menantunya baik hati, memberikan rumah itu untuk ditinggalin, dan juga
suaminya Tuhan kembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Apapun masalah persoalanmu, pergumulanmu, ketika engkau datang sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, engkau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenarannya, cinta Tuhan, hidup dalam kekudusannya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada menyertai Anda, dan doamu akan dapat jawaban. Terobosan-terobosan terjadi dan kau semakin kuat dan gagah perkasa. Ya, semangat. Kalau Ibu Elita Sari Darmawan bisa mendapat pertolongan Tuhan, mendapat kemudahan, mendapat pemulihan, semuanya pulih dengan cara Tuhan yang ajaib, diberkati Tuhan luar biasa. Anda semua yang ada di Zoom ini juga bisa. Ya, semua juga bisa mengalami terobosan